جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات. Seperti biasa di Selasa pagi pada subuh kita ada kajian ilmu yang akan disampaikan oleh kita untuk diskusi kita sama-sama ikuti kajian kita ini. Maka baiknya kita berdoa dan berfatihah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sudah wafat dan meninggal kita. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah kita kirimkan untuk kita sendiri, untuk kita yang masih sehat, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keleluasan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya wa ni'mal mulia wa bi berkati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Siratal ladzina Jamaah sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh kita. Tafadhol. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karamah jami' masyayikhina minal masyriqi ila al-maghribi khususan bil barakah wal karamah syaikhul qadir jilani Syibawudin Naqsyabani hadrati imam rabbana Syekhina Mukarram Syekhina Mukarram Syekhina Sahibu wa Batabil Arif wa jami' awliya ilahi bihadihi al-qaryah wa bihadil bilad al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita fikih salat, masih masuk pada rukun yang kedua, yakni takbiratul ihram. Wa yata'inu fihi 'alal qadiri labdu Allahu akbar lil ittiba'. Dan ketika takbiratul ihram itu, kita dalam bacaan takbiratul ihram bagi orang yang mampu adalah ditentukan dengan kalimat Allahu Akbar sebagai ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba itu ngikutin, ya. Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au Allahul Akbar, atau boleh juga ada alif lam di kalimat akbar,
Ya, tapi yang lazim adalah Allahu Akbar. Tadinya Allahu Akbaru. Ya. Kalimat akbaru ini menjadi sifat dari kalimat Allahu. Ketika kalimat Allahu-nya rofa, maka akbarunya juga rofa. Ciri rofanya adalah domah johir di akhir kalimat. Itu. Tapi jangan dibaca Allahu Akbaru ketika takbiratul ihram. Roknya wajib di waqaf. Allahu Akbar. Wala yakfi akbaru Allahu. Nggak boleh dibalik, ya. Dibalik menjadi Allahu Akbar, nggak bisa, ya. Jangan, karena nggak ittiba sama Rasulullah, ya. Wala Allahu Kabir, juga jangan Allahu Kabir, meskipun mirip-mirip artinya, ya. Kalau kabir besar, akbar maha besar. Itu ya. Au a'dham diganti kabirnya atau akbarnya diganti dengan a'dham. Allahu a'dham. Karena maknanya mirip-mirip. Jangan juga. Karena itu enggak ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ar-Rahmanu akbar. Juga jangan ar-Rahmanu akbar karena mau mengganti lafzul jalalahnya dengan sifat Allah Ar-Rahman. Tuh, ya, saking pinternya itu, ya. Saking pinternya dengan perbendaharaan bahasa Arabnya yang banyak dan tahu bahwa sifat-sifat Allah itu banyak, maka kemudian berusaha menggantinya menjadi Ar-Rahmanu Akbar. Nah, itu enggak ittiba sama Rasulullah, enggak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang namanya salat kan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah sering mencontohkannya dengan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Gitu ya. Jangan juga diganti dengan bahasa Indonesia supaya paham misalkan gitu. Ya. Allah Maha Besar. Gitu. Jangan ya. Wa yadurru ikhlalu biharfin min Allahu Akbar. Merusak satu huruf pada lafal Allahu Akbar bisa jadi masalah. Satu huruf aja diganti, ya. Dipanjangin misalkan hamzah awalnya Allah, nggak boleh juga itu, ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan lafadznya Allahu Akbar. Jangan juga dipanjangin di ba-nya Allahu Akbar. Karena nambahin alif di tengah-tengah antara ba dengan ra. Paham ya Pak ya? Jadi jangan keseringan karena sering nyanyi kemudian ngerusak huruf dasar bahasa Arabnya. Kalau nyanyi kan suka begitu. Kalau biasanya berhenti suka ada di mad arid di sukunnya. Padahal kalimat akbar itu cuma segitu-gitunya, nggak ada dipanjangin baknya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kan lihat orang-orang lah kalau lagi takbir di menjelang Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah itu. Ya, baknya jangan dipanjangin karena nggak ada alif di tengah-tengah antara bak dengan ra, gitu ya. Oke. Tadi waziyadatu harfin yaghirul makna, demikian pula menambah satu huruf dapat mengubah makna kalimat tersebut, ya. Nah, ini dijelasin bahkan oleh Kiai Musannif dalam
kitab Fathul Mu'in ini. Kamad hamzatillah, kamad hamzah Allah, seperti nambahin mad di hamzahnya kalimat Allah. Jadi dipanjangin sama dia. Allah. Ya, hati-hati, itu nambahin satu huruf aja udah merubah kalimat. Udah merubah makna. Gitu ya. Wa ka'alfin ba'dal ba', dan juga nambahin alif setelah ba tadi kita contohin gitu. Allahu Akbar gitu. Kalau nambahin hamzah di awal kalimat Allah itu seakan-akan menambah huruf, menambah kalimat tanya. Karena kan ketika nambahin satu huruf saja menjadi berubah makna, menjadi istifham itu. Allah ya, kayak gitu. Nambahin hamzah tapi nggak dipanjangin sama dia. Allahu Akbar. Artinya apa itu nambahin? A di situ menjadi kalimat istifham. Apakah Allah Maha Besar? Jadi hurufnya begitu ngertiinnya. Seperti kalimat aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bukankah engkau telah melihat? Nah, berarti kan kalimat hamzah di awal itu menjadi apa? Menjadi kata tanya. Berubah maknanya ditambahin sama kita hamzah. Itu. Ya. Oke. Menambah huruf alif setelah ba, maknanya beberapa genderang, ya. Akbar, bukan lagi akbar. Kalau akbar maha besar, tapi akbar beberapa genderang, beberapa tetabuhan, beberapa alat perkusi. Nah, ini nggak tepat. Jadi ikutilah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ziyadatu waw qoblal jalalah, juga menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Kan ada tuh, saking ininya, saking apa ya namanya, pengen supaya kelihatan panjang jadi Allah. Gitu ya. Jadi ada jangan langsung saja kepada tasydid di lafzul jalalah, jangan ditambahin waw di antara hamzah sama lamnya lafzul jalalah. Allah Akbar, jangan Allah. Ya. Oke. Tahlilu waw sakinah wa mutaharrakatin bainal kalimataini. Ya, khairat tersebut akan berbunyi wallahu akbar atau Allahu akbar. Hal ini menjadi masalah sebab faedah huruf waw adalah ataf, di mana kalimat tersebut belum didahului oleh kalimat lain. Meletakkan waw baik mati atau hidup di antara Allah dan huruf akbar, ya, gitu. Wa kadza ziyadatu madul alif allati bainal lam wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qira. Demikian pula memperpanjang bacaan al di antara lam dan ha, di mana perpanjangan tersebut tidak ada ahli qiraah yang memperbolehkannya. Wala yadurru waqafu yasiratu baina kalimatai, tidak menjadi masalah berhenti sebentar bernapas di antara Allah dan akbar. Wahia sakinatu tanafus, ya, berhenti untuk ngambil napas, gitu ya. Jadi Allah akbar, ngambil napas doang, gitu, ya, itu enggak apa, ya, tapi dia enggak mengubah maknanya, gitu. Paham ya? Waladam ra, ya, atau membaca domah huruf ro, tapi yang bagusnya adalah disukunkan, diwakofkan. Allahu Akbar. Oke. Nah, far'un cabang
Lau kabura maratin nawiyan al-ibtitah bi kulli dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Andai kata seseorang melakukan takbiratul ihram berulang kali dengan niat memulai salat pada masing-masing takbir, maka ia dianggap sah memasuki salat ketika takbir nomor ganjil, ya. Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah. Dan keluar dari salat ketika takbir nomor genap. Ya, ulangi. Dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i. Maka ia dianggap sah memasuki salat ketika takbir nomor ganjil dan keluar dari salat ketika takbir nomor genap. Apa nih maksudnya Ustadz? Ya, ini kalau dia masbuknya. Kalau dia masbuknya udah ketinggalan, hampir ketinggalan rakaat pertama. Dia masuk ketika imam sedang sujud, sujudnya sujud terakhir, ya. Dan dia kemudian takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu langsung ngikutin gerakan imam ketika imam bersujud, langsung dia sujud. Ketika imam bangkit melakukan rakaat kedua, dia niatin lagi takbiratul ihram di rakaat yang kedua, maka yang kedua itu tidak sah. Yang sah itu yang pertama. Kecuali dia batalkan. Ya, misal ketika imam sujud terakhir di rakaat pertama, dia udah takbiratul ihramnya udah berusaha bagus, dengan di dalamnya sudah niat yang bagus pula. Dia bilang, saya mau menyempurnakan, rakaat kedua aja. Langsung dia niatin takbiratul ihram, ya, ketika bangkit dari sujudnya imam. Dia ngikutin imam, tapi bukan ngikutin takbir intiqalnya imam, tapi dia niatin takbiratul ihram untuk dirinya sendiri. Nah, itu enggak sah yang itu, takbiratul ihram yang itu. Mendingan dibatalin, ya, dibatalin sholatnya oleh dirinya sendiri. Cara ngebatalinnya apa? Ya lakukan gerakan yang lain, gitu, ya. Oke. Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah. Masalahnya ketika ia telah memasuki sholat pada takbir pertama, maka dengan melakukan takbir kedua berarti ia keluar dari sholat. Artinya apa? Dia berusaha membatalkan takbiratul ihram yang pertama. Sebab dia niatin takbiratul ihram yang kedua, bukan niatin takbir intiqal. Ya, kalau takbir intiqal itu kan perpindahan gerakan rukun itu. Nah, oke. Li'anna niyatal ibtitah biha mutadminatun liqa'il ula wa hakadha. Sebab niat memulai salat dengan takbir kedua itu berarti ia memutus yang telah diniatkan pada takbir yang pertama. Jadi takbir yang pertama nggak masuk hitungan jadinya, gitu ya. Ayo udah mendingan dibatalin aja deh kalau gitu, ya. Dibatalin takbir yang pertama, jadi dia masuk itu takbir yang kedua. Gitu ya. Fa ilam yanwadhalika wala takhallulu mubtilun. Demikian seterusnya. Jika tidak niat seperti itu, lagi pula antara takbir satu dengan lainnya tidak terdapat hal-hal yang membatalkan salat, ka i'adatil labdin niyah fama ba'dal ula dzakara la yu'athir. Misalnya mengulangi niat, maka takbir setelah yang pertama adalah zikir yang tidak membawa pengaruh apa-apa, ya. Jadi kalau kita misalkan tadi masbuk di saat sujud terakhir imam di rakaat pertama, lalu kemudian kita ikutan takbir lagi, takbir yang kedua itu niatin takbir intiqal, jangan diniatin takbiratul ihram. Itu ya. Sebab takbiratul ihram yang pertama itu sudah masuk sholat. Meskipun memang tidak terhitung satu rakaat. Karena apa? Karena dia ada di posisi imam sedang bersujud.
Pahalanya dapat ngikutin sholat berjamaah, ngikutin imam di rokaat yang pertama. Tapi tidak terhitung satu rokaat. Paham ya? Oke. Wa yajibu ismahu a'at takbir nafsihi. Wajib mengeraskan suara takbir sampai terdengar diri sendiri. In kana sahihus sam'a. Jika memang orang tersebut adalah sehat pendengarannya, wala 'aridu min nahwil laghat. Dan di situ tidak terdapat penghalang semacam kegaduhan suara. Nah, jadi ketika takbiratul ihram minimum terdengar oleh diri sendiri. Ya, jadi sunnahnya begitu. Kalau nggak kedengaran kurang afdal. Itu ya. Allahu Akbar. Kalau nggak pakai pengeras suara, Allahu Akbar. Kedengaran dari diri kita sendiri. Ya. Kasair rukni qauli minal Fatihah. Begitu juga wajib mengeraskan suara untuk rukun-rukun yang berupa ucapan, misalkan rukun qauli minal Fatihah, ya, yakni diantaranya adalah membaca suratul Fatihah paling tidak terdengar oleh diri sendiri, wa tasyahud dan tasyahud, wassalam dan salam. Itu. Kenapa pula kemudian kita menjadi ketika kita berjamaah ada sahabat kita di samping kanan samping kiri kita agak dikeras-kerasin dikit, itu ya, itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak terdengar oleh dirinya sendiri, gitu ya, sehingga dia tahu bahwa dalam mengucapkan rukun qauli, di antara rukun qauli itu suratul Fatihah, Fatihahnya benar makhrajnya, benar madnya, gitu, benar tajwidnya dan yang lain-lain. Wa ya'tabiru ismaul mandub al-qauli li husulis sunnah. Bacaan yang hukumnya sunnah supaya mendapatkan kesunahan salat hendaknya dibaca dengan suara keras sampai terdengar oleh diri sendiri. Tuh. Ya, pokoknya jangan cukup terdengar oleh diri sendiri, gak usah terdengar oleh orang yang lain. Itu. Tapi kalau lagi pakai mikrofon, ngimamin pakai mikrofon jangan terlalu keras. Nanti seperti dijaharkan gitu ya. Cukup kalau mikrofonnya seperti ini nih, ini mikrofon yang sangat sensitif ya. Jarak 5 cm saja suara orang yang memakai mikrofon ini kedengeran, agak jauh yang dikit gitu. Ini Pak, begini aja kedengeran di luar gitu ya. Bapak, ini kan sensitif banget mikrofon, taruh aja sekitar 30 cm dari sini masih kedengeran di luar itu ya. Tuh, ya. Oke. Wa sunnah jazmu ra'ihi ayat takbir. Disunahkan pula membaca jazm menjawabkan sukun pada huruf ra ketika takbir. Allahu Akbar. Khurujan min khilafi min aujabihi wa jahron bihi li imami kasairi takbiratil intiqalat. Ya, karena menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya, khusus bagi imam sholat hukumnya sunnah mengeraskan suara takbir sekalipun berupa takbir peralihan rukun atau rukun intikal atau takbir intikal, gitu ya. Jadi khusus imam supaya terdengar, kalau dia tidak menggunakan mikrofon seperti ini agak lebih keras lagi suaranya. Tapi kalau sudah dibantu dengan mikrofon yang sangat sensitif ini, suara rendah kita pun sudah kedengaran. Paham ya Bapak-bapak? Wa rafa'a kafaihi au ihdahuma in ta'assara rafa'al ukhra bi kasbi ayma'a kasbihima wa yukrahu khilafuhu. Sunnah mengangkat dua telapak tangan atau salah satunya
jika sulit mengangkat keduanya dalam keadaan terbuka. Jika tertutup hukumnya makruh. Jadi sunnah mengangkat jari jemarinya terbuka, jangan tertutup, ya, terbuka semuanya. Wa ma'at tafriqun asabihi ma tafriqun wasaton. Serta jari-jarinya sedikit renggang antara satu dengan lainnya setinggi atau sejajar 2 pundak. Ya. Nah, ada beberapa persepsi melihat sejajar dari depan apa sejajar dari atas. Gitu, ya. Persepsi yang sejajar dari depan maka takbirnya begini. Persepsi sejajar dari atas karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya di atas, maka sejajarnya agak sejajar dengan pundak tetapi terlihat dari atas. Gitu. Ya. Nah, ini ada khilaf ya, ada perbedaan pandangan. Yang begini sama yang begini. Tapi jangan asal begini doang, enggak. Benar-benar sejajar. Ininya sejajar. Ya, justru dengan sejajar begini, ini akan seperti gerakan olahraga yang orang melakukan peregangan, itu ya. Itu. Nah, nggak usah berselisih. Ada yang memang begini saja, ada yang memang begini. Gitu. Ya, terserah mau ngambil yang mana. Gitu, ya. Hudu ay maqabil mankibaihi bihaisu yakhadi atrafu asabihi ala udunaihi. Praktiknya ujung jari sejajar dengan ujung telinga, kan? Nah, ini kalau pengarang kitab ini ngambil persepsi yang sejajar dari atas. Itu. Praktiknya ujung jari sejajar dengan ujung telinga, ibu jari sejajar dengan putik telinga, dan kedua tapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Karena ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadal kafihi tusannu. Cara seperti inilah yang disunahkan. Gitu ya. Jadi ini oleh beliau ya sudah disusun berdasarkan cara belajar beliau kepada guru-guru sebelumnya. Ya, pada Imam Suyuti, kepada Ibnu Hajar dan lain-lain. Paham Pak sampai di sini? Nah, itu sunnah ya kalau itu ya. Caranya, cara takbiratul ihramnya. Tapi yang rukun adalah takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya sunnah. Paham ya? Itu, ngangkat tangannya sunnah. Maka kemudian di mazhab yang lain takbiratul ihram ada yang nggak ngangkat tangan. Coba Bapak main ke Iran, itu ada yang nggak ngangkat tangan takbiratul ihramnya. Itu ya. Nah, jadi karena itu posisinya adalah sunnah. Majami takbirin tahrumu bi ayyakranahu bihi ibtida'u wa yanhihi ma'aha. Pengangkatan tangan dilakukan secara bersamaan mulai awal takbiratul ihram dan menurunkan kembali dengan berakhir bacaan takbir. Jadi diangkat tangannya bersamaan. Allahu Akbar. Gitu. Wa ma'aruku lil ittiba al-waridatu min turki kasiratin. Demikian pula waktu ruku sebagai tindak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebutkan dari beberapa riwayat ya. Dan waktu berdiri dari ruku. Wa rafa'a minhu ay minar ruku. Ya. Wa rafa'a min tasyahudil awal lil ittiba fihima. Juga bangun dari tasahud pertama sebagai tindak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rakaatnya 3 atau 4 suka ada tasahud awal, bangkit dari tasahud awal, disunahkan takbir
intikal sambil mengangkat tangan ketika berdiri. Itu sunnah. Ya, nanti hitungannya sebagai sunnah hayat. Wa wada'ahu ma tahta sadrihi wa fawqa surtihi lil ittiba. Sunnah juga meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat sebagai tindak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, lalu meletakkan tangan ke perut, sidaqab, ya, di atas pusat, di bawah dada. Itu, ya. Akhadha biyaminihi kau'in yasarihi, serta pergelangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik begini. Tangan kanan memegang tangan kiri. Ya, seperti ini. Itu sunnah lagi, sekali lagi ya. Oke. Wadahu ma min ar-rafi ila tahti sadri ula min irsalihima bil kulliyah summa isti'nafi rafa'ahima ila tahta sadri. Kembali dengan meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat atau bersedekap setelah mengangkat tangan bangun dari ruku adalah lebih utama daripada melepaskan tangan lurus ke bawah lalu sedekap lagi. Nah, ini kalau bangun dari ruku, para ulama melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering mengangkat tangan lalu sidakap lagi, langsung sidakap, itu lebih utama. Tapi kalau udah ngangkat tangan terus kemudian lurus, jangan sidakap lagi, itu udah lurus aja, gitu ya, paham? Sami Allahu liman hamidah. Itu kalau mau lurus sami Allahu liman hamidah, udah lurus aja, nggak usah lagi sidaqah. Tapi kalau langsung sidaqah, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Qala al-Mutawali, Imam al-Mutawali berpendapat wa'timadu ghairuh, yang kemudian dipegang oleh ulama lainnya, yang bagi anna yang dulu qabla rafi wa takbiri ila maudhi'i sujudihi wa yatruku ra'sihi qalilan summa yarfa'u. Sebelum takbiratul ihram serta mengangkat tangannya sebaiknya melihat ke tempat sujud, menundukkan kepala, ya, lalu mengangkatnya kembali. Dan bagi orang yang sholat disunahkan menundukkan kepala sebab hal ini lebih mendekatkan sikap khusyuk. Begitu ya Pak? Jadi itu mata jangan jelalatan kemana-mana. Sama jamaah belakang kelihatan tuh, udah ke kanan, udah ke kiri, gitu. Kadang ke atas, ya. Udah fokus aja lihat tempat sujud, ya. Kecuali memang orang yang disabilitas. Nah, kita sambungkan ke kitab yang lain, ya. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan beberapa syarat takbir. Ya, kalau dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan syarat takbiratul ihram itu adalah faslun syurutut takbiratul ihram sittatu asyara. Syarat takbiratul ihram ada 16. Banyak ternyata ya. Antara lain yaitu an taqa'a halatal qiyam fil fardi. Dibaca saat berdiri dalam sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah, ya. Ngomong Allahu Akbarnya itu dengan bahasa Arab, ya. Jadi bukan Allahu Akbar dalam bahasa Indonesia.
Sebab kalau jadi bahasa Indonesia diartiin itu akbarnya menjadi maha besar. Jadi Allah maha besar. Gak boleh itu. Sebab dulu ketika Turki beralih dari kesultanan menjadi republik, dapat isu bahwa saking sekulernya sholat pun harus diganti dengan bahasa Turki. Gitu ya. Itu pernah saya dengar itu dalam sejarah. Wa antakuna bilafzil jalalah walafzi akbaru, ya. Yang ketiga berlafaz jalalah dan berlafaz akbar. Allahu akbar. Wa tartibu, dan selanjutnya urut. Bainal lafzaini di antara dua lafaz tadi. Enggak boleh terjeda oleh kalimat apapun atau gerakan apapun, kecuali dia hanya sekedar menahan nafas saja. Wa alla iyamudda hamzatal jalalah, ya. Hamzah jalalah tidak boleh diperpanjang atau dipanjangkan. Ya, hamzahnya ya yang nggak boleh dipanjang. Allah. Tadi udah kita jelasin. Wa adamu maddi ba'i akbaru. Ya. Baknya kalimat akbar nggak boleh dipanjangin. Jadi bar nggak boleh. Itu jadi nambahin huruf tadi ya. Wa alla yusaddidal ba'a, dan huruf baknya nggak boleh ditasdid. Mana tuh? Allahu akbar. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Wa alla yazida waw sakinah. Tidak boleh ditambah dengan waw mati. Au mutaharikatan bainal kalimataini, atau berharokat di antara dua kata itu. Nggak boleh ada waw. Ya. Allahu wa akbar. Nah, itu ya nggak boleh. Wa alla yazida waw qoblal jalalah. Nggak boleh nambah waw sebelum lafzul jalalah. Wa alla yakifa baina kalimatai takbir. Tidak berhenti di antara dua lafaz takbir, baik lama atau sebentar. Waqfan tawilatan, ya. Wala qasiratan. Enggak boleh lama ataupun sebentar. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a khurufiha. Dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. Ya. Jangan sampai ketika mengatakan kalimat Allahu Akbar dia enggak dalam keadaan sadar. Ya, harus dalam keadaan sadar. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Dan ketika takbiratul ihram dia masuk waktu dalam sholat muaqqat. Dalam waktunya sholat zuhur dia sudah masuk waktu sholat zuhurnya. Apa ada orang yang ketika dalam takbiratul ihram nggak masuk waktu? Ada. Nih, misal lagi safar, datang ke sebuah lokasi yang masjid jauh, kan nggak kedengeran azan. Patokan dia hanya waktu. Kalau dia tidak teliti, dia ada di mana, oke? Maka bisa jadi dia belum waktunya sholat, udah sholat. Itu. Lalu dia sholat fardu pada saat waktu itu. Dia takbir Allahu Akbar tapi belum masuk waktu. Nah, ini nggak masuk hitungan. Dia melakukan sholat fardu di waktu itu. Ya, paham? Kecuali sholat sunnah. Qobliyah dulu. Makanya kemudian memang dalam pelaksanaan sholat itu ada waktu yang sunnah, ada waktu yang makruh, ada waktu yang wajib, ya, ada waktu yang haram. Gitu. Oke, paham Pak sampai di situ? Oke. Wa iqa'uha halal istiqbal. Terjadinya sewaktu menghadap kiblat.
Ada nggak? Ketika Allahu Akbar dia lagi mengarah ke tempat yang lain. Ada aja. Ada aja. Contoh nih, Bapak sering nyebrang lewat kapal laut dari Jakarta, dari Merak menuju Bakauheni. Di Bakauheni, di Merak itu masih sandar kapalnya. Masuk waktu zuhur atau waktu asar, Bapak sholat. Bapak nggak sempat lihat kompas, gitu. Yakin aja tuh. Padahal pada saat itu kapal sudah mulai bergerak, arah kiblatnya berbeda. Itu ya. Makanya saya sangat pesankan kepada bapak-bapak yang sering bepergian, terutama adalah ketika dia naik kapal laut yang suka beralih kapalnya, itu maka lakukan, lihat dulu kompasnya, ini arahnya bener apa enggak. Itu. Yang lucu adalah saat lagi sholat, ya kapal udah bergerak, ada orang lihat kompas, kita menghadapnya ke sono, yang belakangan ngadapnya ke sono. Yang ini gimana? Sebentar. Yang ini gimana? Ya tetap sah karena dia ketika takbiratul ihramnya istiqbalul kiblatnya searah. Itu. Tapi ketika yang kedua datang, dia nggak bisa ngambung ke sini. Ternyata apa? Kiblatnya udah berubah arah. Gitu ya. Paham Pak ya? Nah, tadi Pak Haji Fardi ngomong apa? Kalau naik pesawat kan gerakannya udah beda. Iya, kalau udah di atas, kita punya prinsip kemanapun kita menghadap, Allah lah di situ ada. Nah itu prinsipnya seperti itu, ya. Oke, saya langsung lanjutkan ya. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Ya, tidak mengubah satu huruf pun dari huruf-huruf takbir. Wa takhiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam, jangan mendahului imam. Ya. Jangan mendahului imam. Sebab kalau sering mendahului imam itu gerakannya kayak kedelai. Gitu ya. Nah, jadi nih kita bikin pointernya seperti ini ya. Silakan kalau mau dipoto. Jadi tadi banyak ya syarat takbiratul ihram itu. Segitu telitinya ulama kita ketika membahas tentang takbiratul ihram. Ada 16 Pak ya ternyata. Oke, stop dulu sampai di sini karena waktu sudah masuk syuruh. Pak Wagiran udah ada yang manggil di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan dalam takbiratul ihram kan boleh dalam bahasa Indonesia. Satu, yang kedua, mohon bahasa mengucapkan kan paling singkat, tapi tidak mengurangi keabsahan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan takbirnya itu niatkan dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Boten, maksudnya niatnya. Ya, sejak awal juga sudah kita ketika akan sholat itu karena ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik terdengar atau tidak terdengar adalah semua dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang dimaksud Bapak dengan bahasa Indonesia yang mana nih? Dalam hatinya, saya sih berharap tetap kalau pemaknaannya dalam bahasa Indonesia ya boleh, ya pemaknaannya. Tapi ketika melakukannya, ya rukun qauli itu ya dalam bahasa Arabnya. Itu. Lalu kemudian cara tersingkat tadi takbir intiqal itu. Takbir intiqal kan nggak usah terlalu panjang. Allahu Akbar itu sudah sesingkat-singkatnya sesuai dengan tajwidnya
madnya berapa, panjangnya berapa, harokat dan segala macam. Gitu. Ya, ketika kita masuk kepada takbiratul ihram, dan biasanya orang yang sering mempraktekannya dengan menyertai niat sholat pada saat takbiratul ihram biasanya agak panjang ketika takbiratul ihramnya. Maka lafzul jalalah madnya agak panjang sedikit buat nopo-nopo. Allahu Akbar. Seperti itu, Pak. Ya, dalam waktu kita mengangkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita mengucapkan niat sholat fardu subuh 2 rakaat. Ya, cukup. Apalagi kalau yang sudah sering. Kan bapak-bapak mah sudah sering sholatnya, betul nggak? Udah sering nggak? Ya berarti kalau udah sering mah, kalau kolbunya pasti ngikutin cara sholat, niatnya itu masih juga sudah sering. Kecuali mu'alaf. Kalau mu'alaf itu kan memang agak jarang-jarang gitu ya. Allahu Akbar. Itu aja saya sudah sampai. Gitu Pak. Beda loh kecepatan lidah dengan kecepatan kolbu ketika mengartikan niat, ketika melakukan niat itu. Ya, Bapak masih kesulitan ketika melafalkan niat itu dimasukkan ke dalam hati. Pengucapan yang paling singkat, yang paling singkat. Iya, tadi itu masuk kemarin kan sudah kita bahas tentang niat ya. Tentang niat itu harus ta'in. Sholatnya sholat apa? Sholat fardu zuhur, sholat fardu maghrib, sholat fardu asar. Berapa rakaat? Harus ada menghadap kiblatnya, kan begitu. Sholli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Misalkan begitu. Ya. Jadi kalau sudah baku karena harus ditakyinkan, harus dijelaskan sholatnya sholat apa. Ya. Pada dulu kan udah pasti pengoperasi. Artinya waktunya mungkin apa perlu? Ya harus ditakyinkan. Ya, bukan semata-mata kita sudah terbiasa melakukan sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib udah tahu, tapi harus tetap takyin. Itu syarat dalam ketika kita melakukan niat. Diucapkan itu ketika melafalkannya, tapi di dalam kolbunya harus terniatkan. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Itu kan sebentar. Kalau lidah kan harus kedengaran suaranya. Tapi di dalam hati kita kan, dalam kolbu kita cepat sekali itu. Ngomong itu tuh cepat sekali. Ya, kalau saya ngomong misalkan memuji Bapak dalam pujian yang paling banyak, di dalam kolbu saya udah cepat sekali itu. Itu selintasan saya melihat wajah Bapak aja udah cepat aja ucapan pujian-pujian saya kepada Bapak. Bisa kan seperti itu? Atau sebaliknya, cacian dan makian saya kepada seseorang. Tuh kan jadi tutup, listrik mati. Itu. Jadi cepat sekali kalau gerakan kolbu itu. Ya. Jadi ketika kita mengartikan niat yang sudah kita talafuzkan di awal, itu cepat sekali Pak kolbu kita. Makanya latih kolbu kita untuk melafalkan niat kita. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala, itu segitu aja sudah sepersekian detik lidah kita. Itu. Nah, kalau kolbu kita lebih cepat lagi. Allahu Akbar. Maka ada yang Allahu Akbarnya sebentar sekali. Ada yang agak panjang. Kenapa? Karena dia berusaha mensinkronkan antara kolbunya dengan kondisi saat itu. Nah, yang nggak bisa sinkron itu yang was-was. Allah. Itu yang was-was itu ya. Itu. Baik, tidak ada lagi? Cukup ya? Ini udah disuruh berhenti ini sama Pak LN. Baik, oke. Oh, nyala lagi. Yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk para bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita membahas dalam 2 kitab, kitab Fathul Mu'in dan kitab Safinatun Najah.
Jadi kalau Safinatun Najah itu sebenarnya membahas apa? Kitab yang sangat tipis sekali ya. Penjelasan panjangnya ada di kitab Fathul Mu'in seperti tadi. Kitab Fathul Mu'in itu sangat detail gitu ya. Demikian yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alid darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta ya Allah as-sami, antal basir, anta syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya ucapkan Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah kekuatan kita dan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunnah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.